Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Renungan kali ini diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-21. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kembali kami berdoa kepadamu Tuhan untuk memohon hikmat-Mu untuk mengerti firman yang akan kami renungkan pagi ini. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan. Ketika saya pergi dari sini saya berkecukupan, tetapi sekarang Tuhan membawa saya kembali dengan tangan kosong. Oleh sebab itu janganlah kalian menyebut saya Naomi lagi, karena Tuhan yang Maha Kuasa sudah menghukum saya dengan banyak penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, musibah yang menimpa Naomi bukanlah perkara yang mudah untuk ditanggung seorang janda. Setelah 10 tahun berada di Moab, sang suami bernama Elimelech meninggal. Akibat kehilangan suami, status Naomi menjadi janda. Kemudian disusul oleh kedua anak laki-lakinya bernama Mahlon dan Kilion yang juga meninggal. Seandainya Naomi masih bersama kedua anaknya laki-laki, penderitaannya tentu tidaklah terlalu pahit. Tetapi dengan diikuti kematian kedua anaknya tersebut, maka Naomi bukan saja menjadi janda, tetapi juga menjadi wanita yang jatuh miskin. Mengapa? Karena Naomi tidak memiliki hak lagi atas kepemilikan tanah dari keluarga suami, karena nggak punya anak laki-laki. Dan pada zaman itu, mereka yang tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah menjadi kelompok masyarakat yang miskin. Menurut Ulangan 26 ayat 12, ada 4 kelompok masyarakat yang miskin, yaitu kaum Lewi, yatim piatu, orang asing, dan janda. Itu sebabnya keempat kelompok masyarakat ini berhak menerima persembahan persepuluhan. Padahal sebelum berangkat ke Moab, adapun keluarga Elimelech ini merupakan keluarga yang berkecukupan, terhormat, keluarga yang dikenal luas. Oleh karena itu, perubahan status sosial yang dialami Naomi dari keluarga yang terpandang tersebut dan kini menjadi orang miskin, sungguh-sungguh fakta yang memalukan. Hal kedua lainnya yang memalukan adalah pandangan orang Yahudi pada masa itu yang menilai terkutuk atau setidaknya ada dosa bagi orang yang terkena kemalangan. Di dalam Imamat pasal 26, digolongkan 2 kelompok saja masyarakat Yahudi. Pertama, mereka yang diberkati dalam artian secara materi atau finansial. Dan yang kedua, sebaliknya, mereka yang dikutuk. Naomi tidak dapat menghindar dari persepsi negatif kepada dirinya ini apabila kaum famili di kampung halaman mengetahui musibah yang ia sudah alami. Pertanyaannya, andaikan kepada kita terkena musibah sebagaimana dialami oleh Naomi ini, apa kemungkinan sikap atau tindakan kita? Saudara yang kekasih, dalam berbagai fakta yang dapat kita saksikan di mass media, saya melihat paling tidak ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, stres atau bahkan depresi berat. Dan ini sudah kejadian yang umum terjadi karena kehilangan orang-orang untuk tempat berlindung. Dan yang kedua, iman percaya kepada Tuhan Allah menjadi kendor, bahkan lenyap. Biasanya ditandai oleh sikap kemarahan, kekecewaan, atau menyalahkan Tuhan. Kecewa karena mereka berpikir, ya Tuhan tidak menolong. Ternyata bergumul sendiri. Dan bukan
bukankah tidak sedikit orang yang beragama Kristen yang mundur dari imannya karena kecewa kepada Tuhan? Kemungkinan yang ketiga, mengambil tindakan ekstrim. Apakah itu? Ya, bunuh diri. Bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Ingin bunuh diri karena tidak lagi melihat ada harapan. Asa terasa sudah sirna. Dan bukankah tidak sedikit orang yang beragama Kristen melakukan tindakan bunuh diri daripada malu dan karena merasa kehilangan harapan? Tetapi saudara-saudaraku, Naomi tidak hilang lenyap percayanya kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Naomi yang tetap teguh percaya kepada Tuhan Allah. Pertanyaannya, apa kuncinya? Kuncinya adalah ia menyadari dan mengakui kedaulatan Tuhan Allah. Hal ini ditunjukkan pada ayat bacaan kita tadi di bagian akhir di mana dikatakan, oleh sebab itu janganlah kalian menyebut saya Naomi lagi, karena Tuhan yang Maha Kuasa sudah menghukum saya dengan banyak penderitaan. Saudaraku, perkataan ini justru menunjukkan bahwa Naomi itu mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya dan atas keluarganya. Perkataan ini justru menunjukkan Naomi percaya bahwa musibah dan derita yang dia alami ada campur tangan Tuhan Allah. Oleh karena itu, Naomi menyadari sebagai hamba Tuhan, ia tidak memiliki pilihan, kecuali ia menerima saja apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Bukti bahwa menerima kedaulatan Allah ini adalah dari mulut Naomi yang juga sama sekali tidak terucap perkataan kepada Tuhan yang menunjukkan bahwa ia marah, bahwa ia kecewa. Juga tidak terucap dari mulut Naomi bersungut-sungut, tidak ada. Juga tidak menyalahkan Tuhan. Semua ini menjadi bukti bahwa Naomi mengakui dan menerima kedaulatan Allah atas dirinya dan keluarganya. Dan ini adalah tindakan iman yang membuahkan pengharapan baru. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah tindakan iman yang membuahkan pengharapan baru. Kenapa saya katakan demikian? Karena di kemudian hari kita mengetahui bahwa Rut menikah dengan Boas. Lahirlah Obed. Obed itu ayahnya Isai. Isai ayahnya Daud, Raja Israel. Dan bukankah Yesus anak Yusuf adalah keturunan Daud? Haleluya. Luar biasa bukan? Apa pelajaran yang kita dapat petik dari kisah ini? Menurut saya, pelajaran yang kita dapat petik adalah sesungguhnya melalui pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan sedang menjadikan kita sebagai pemeran utama dalam rangka menggenapi rencananya yang menyelamatkan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita patut percaya bahwa melalui berbagai pergumulan, derita, kesukaran, atau musibah yang kita alami, sesungguhnya Tuhan Allah sedang berkarya dan kita dijadikannya sebagai pemeran utama dalam program Tuhan sendiri untuk menggenapi rencananya tersebut. Oleh karena itu justru sudah sepatutnya kita berbahagia dalam menghadapi setiap perkara yang Tuhan Allah izinkan dalam hidup kita, sekalipun terasa baik ataupun terasa buruk. Karena sesungguhnya Ia sedang berkenan atas kita untuk mengambil bagian dalam rencananya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan yang meneguhkan kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik atau buruk kami rasakan, sesungguhnya Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kami. Genapilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain di dalam program Tuhan, di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jika Anda diberkati melalui renungan ini, sebarkanlah video ini agar saudara-saudara kita yang lain juga diberkati. Dan terima kasih juga dukungan Anda dengan mengklik subscribe. Tuhan Yesus memberkati.